Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat ceplak. Tetap sehat, tetap semangat. Nah, sahabat ceplak, ketemu lagi di jalan-jalan seru bareng Kang Ceplak. Nah, tapi ini beda. Biasanya Kang Ceplak jalan-jalan serunya jauh ke alam, ke hutan, ke kebun, ke tempat wisata, dan lain-lain lah. Dari mulai terdekat sampai yang jauh-jauh. Biasanya begitu, jalan-jalan seru Kang Cepak mencari pengalaman hidup. Nah, kali ini jalan-jalan seru Kang Cepak diem di sini nih, di satu tempat. Ini sambil podcast. Kalau podcast biasanya kan ada lawan bicara. Sekarang enggak, mau podcast saya dengan diri sendiri. Mau podcast aja dengan pengalaman pribadi supaya bisa tafakur diri gitu kan. Nah, seperti itu yang Kang Ceplak lakukan di video ini untuk jalan-jalan serunya. Ya, sedikit cerita nih sama Ceplak. Jadi ya berbagai pengalaman hidup ya, apalagi Kang Ceplak sekarang udah usia ya tidak muda lagi, sudah tua gitu kan. Tapi ya tadi ya, kita harus konsisten belajar, maksudnya konsisten belajar untuk ya mencari kebenaran lah gitu kan. Kalau bukan benar, ya jauh kata dari benar itu. Tapi kita harus konsisten. Tapi ada resiko sampai Ceplak nih yang kerasa sama Kang Ceplak. Kang Ceplak jadi ingat kalau mengikuti pengajian dari ahli tasawuf, kalau nggak salah Abah Anang tuh di komplek Kang Ceplak di Jayakusuma setiap Jumat malam. Resiko katanya para jamaah kalau kita konsisten ya untuk belajar ya benar, mungkinnya belajar bukan benar, jauhlah kata dari benar. Itu harus ada resiko. Ya tadi kadang-kadang ujian akan terus menghampiri kita. Segala macam rintangan pasti akan dilalui gitu kan. Nah, tergantung kata Abah Anang itu. Ya guru Kang Ceplak, guru jamaah-jamaah yang biasa pengajian di Sabtu malam. Benar itu emang betul. Jadi kita kalau emang mau ke jalan A, ya harus ada resiko. Ke jalan B juga ada resiko gitu kan. Apalagi kalau kita selalu mengaitkannya dengan duniawi. Waduh, udah kadang-kadang ya kerasa lah jauh, sangat jauh lah gitu kan. Untuk menjadi orang benar itu waduh susah rintangannya, dari luar, dari dalam, dari sahabat. Kadang-kadang begini sahabat Ceplak nih cerita. Jadi kita pun banyak teman, mungkin sahabat Ceplak pernah merasakan. Misalkan di saat kita lagi naik, wah jangan ditanya pasti. Teman, saudara yang lain pun pada mendekati kita, wajar, manusiawi gitu kan. Tapi ingat lagi, kalau di saat kita susah, nah itu kita harus konsisten, harus kuat, benar-benar harus kuat sahabat Ceplak. Pasti sahabat, teman, saudara semua itu banyak yang hilang. Ketahu kemana lah, ditelan bumi gitu kan, wajar gitu kan. Ya kadang Kang Ceplak juga berpikirnya begini. Kadang-kadang ya pernah meminta bantuan ya, namanya manusia udah berusaha mentok, segala macam, berdoa, usaha, ikhtiar yang lain-lain. Ternyata ya Allah belum memberikan sesuai harapan kita. Kadang-kadang ya suka meminta tolong lah gitu kan. Tapi kenapa sih kadang-kadang orang akan mendahulukannya itu kan, terutama ya wajar ya keluarga sendiri. Tapi mereka itu kadang-kadang ya
banyaknya nih, mungkin satu kewajaran juga lah gitu. Jadi kalau mereka itu akan mengamankan bisa makan 10-20 tahun. Kadang-kadang Kang Capak, kenapa sih kita bisa membantu yang hari ini dan besok tidak bisa makan? Kadang-kadang itu susah kalau orang seperti itu. Makanya Kang Capak punya dendam. Ini dendam kesumat nih. Kang Cepak satu kadang ngalamin, ya bukan curhat ya, ini mudah-mudahan lah ada manfaatnya juga gitu kan. Jadi kalau ada orang yang sakit, Kang Cepak pengen kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang lebih, pengen membantu di saat saudara-saudara kita, teman kita membutuhkan bantuan, benar-benar membutuhkan bantuan. Untuk mengobati orang sakit tidak, karena tidak punya biaya. Kita juga harus paham ya. Kadang-kadang tadi baik lagi, kebanyakannya orang kan udah, yang penting gua harus aman dengan keluarga gua dan turunan 7 turunan gua itu. Kayak itulah kasarnya bahasa belagunya gitu kan, orang-orang anak-anak sekarang milenial gitu. Terus pengen ngebantu dengan tadi yang membutuhkan biaya pendidikan. Kerasa juga sama gitu. Karena kehidupan itu ya kadang-kadang Kang Capak kalau lagi di atas, alhamdulillah, tapi ada saatnya di bawah. Tapi pas di bawah ini kita ya harus kuat. Lagi balik lagi. Makanya Abah Anang itu betul. Jadi ini ujian akan terus bertubi-tubi gitu kan. Kalau kita ya pengen belajar benar itu seperti itu. Tapi tidak semua juga ya. Kadang-kadang Allah memberikan ya alhamdulillah untuk yang orang-orang bertakwa, rezekinya dilimpahkan, semoga terus diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi maksudnya, terus disehatkan semuanya mudah-mudahan dan konsisten gitu kan. Ya, untuk tadi berbuat baik gitu kan. Hal-hal lain lah. Yang penting kita kayak Kang Cepak sekarang. Udahlah, nggak viral-viral juga di video ini. Nggak masalah, yang penting apa tujuan Kang Cepak itu. Ini kan sebagai media nih, YouTube ini, Cepak-Cepak. Jadi, ya itulah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rezeki itu, sebenarnya bisa saja kalau mau viral. Yang kontroversial aja gitu. Seperti ada artis-artis ya yang kontroversial, cari duit. Kang Cepak enggak lah. Yang penting di video ini ada manfaatnya walaupun sebesar debu. Jadi kalau kita udah meninggal, Kang Cepak sudah meninggal juga kan tidak meninggalkan hal-hal yang jelek gitu kan. Karena apa? Kalau kita di media sosial kan luas. Bayang kalau kita meninggalkan yang jelek-jelek ya. Wah, jadi mungkin pahalanya juga, walaupun ini bukan pahala sebenarnya ya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu dengan ya perbuatan kita. Tapi tadi kembali lagi Kang Cepak pengen bermanfaat. Kayak tadi Kang Cepak kenapa setiap jalan-jalan selalu ada campaign, selalu ada pesan tentang lingkungan. Karena hal kecil aja lingkungan itu ya di mana-mana, dari mulai segmen bawah sampai atas itu susah untuk menghilangkan budaya ya tadi bersih gitu. Peduli terhadap lingkungan, terutama sampah di mana-mana gitu. Nggak ada yang peduli gitu. Coba kalau semua banyak peduli, ada yang buang sampah, coba ditegur. Ini dengan dari mulai aparat pemerintahan daerahnya ke bawah masyarakat semua, kita pasti insya Allah gitu kan, karena budaya ini tentang sampah ini bersih itu nggak akan tuntas dari sekarang 10, 20, 30 tahun lagi gitu kan, karena tadi di kita udah budayanya begitu, beda dengan di luar negeri sana ya yang udah benar-benar ketat gitu. Nah itulah di video Kang Cepak tuh ya mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Tadi baik lagi, ya mudah-mudahan lah teman kerabat bisa saling membantu, karena itu perbuatan yang sangat mulia ya, bisa membantu orang lain gitu kan, bisa membahagiakan orang lain tuh kan
benar-benar udah menjadi dicontohkan oleh Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus ya, berbuat baik gitu kan, saling membantu antara kita dan teman, saudara, kerabat semuanya gitu, saling support segala macam. Itu sahabat ceplak ya, kita harus ya ada peribahasa lah, kalau macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Nah, manusia mati meninggalkan kebaikan. Kita harus harum. Nah, seperti ini nih. Harumnya seperti ini nih, parfum. Nah, ini kebetulan nih parfum. Kang Ceplak punya parfum. Nah, ini pemberian dari Bekti, Kang Bekti tuh. Sprot. Oh, harum. Haruman ini kan, jadi kalau harum pasti orang semua senang, akan suka. Yang namanya harum kan pasti baik gitu kan. Dan mudah-mudahan hidup kita menjadi harum. Harum saat lagi di dunia dan harum setelah kita meninggal. Ya, sahabat ceplak, mudah-mudahan lah itulah sedikit cerita podcast Kang Ceplak dan diri Kang Ceplak gitu kan. Sekali lagi tadi, mudah-mudahan video ini ya bermanfaat dan mudah-mudahan ya para sahabat-sahabat, terutama sahabat, teman, keluarga Kang Ceplak ya mohon dimaafkan sih kalau emang ada kesalahan Kang Ceplak ya gitu kan dari dalam video ini dan perilaku Kang Ceplak selama ini. Bukan berarti menilai yang nggak bener lah, tapi ini saling mengingatkan sajalah gitu kan, supaya kita minimal bisa peduli terhadap teman, karena hidup itu tidak akan bisa sendiri. Hidup itu pasti memerlukan orang lain, sahabat ceplak. Masa kita kalau mati mengubur sendiri, nggak gitu kan, pasti memerlukan orang lain itulah. Jadi kita harus hidup berdampingan dan berbaik kepada orang lain gitu. Ini Kang Ceplak belajar dari Ustadz gitu kan. Gitu. Masih terus belajar sahabat ceplak ya. Itulah video singkat Kang Ceplak. Semoga bermanfaat baik untuk Kang Ceplak atau untuk sahabat ceplak di sana. Ya, sekali lagi tolong jaga lingkungan, yang di kotanya jaga sampahnya. Jaga alamnya, kalau yang di desa, jadi di desa itu jangan ditebangin tuh si pohon, nanam kalau bisa. Biar gunungnya tidak erosi, tidak banjir. Terus yang di kota ya itu tadi, buang sampah pada tempatnya, mau di mana-mana, mau ke mana-mana, tolong sekali lagi ya, Kang Ceplak ngingetin, jaga sampahnya, tolong buang pada tempatnya, kan enak kalau lingkungan bersih. Itulah pesan Kang Ceplak yang selalu diulang-ulang, karena itu yang sangat sulit gitu. Oke, sahabat ceplak, sampai ketemu lagi di video-video Kang Ceplak berikutnya. Mudah-mudahan sahabat ceplak di sana semua bisa mensubscribe, like dan subscribe video Kang Ceplak. Sampai ketemu lagi di Ceplak Seru Channel.